membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi bersama kami pemirsa di Pagi Seru, ngobrol dan juga ulas berita no kaku-kaku. Kali ini kita akan beralih mengenai informasi olahraga yang datangnya dari Piala AFF 2024. Ini akan segera digelar nih. Dan yang paling serunya tahun ini Indonesia satu grup dengan Vietnam, Filipina, dan Myanmar. Wow, tapi nih kalau misalnya kita melihat dengan satu grup di Asia Tenggara itu nih ya, ini pelatih Vietnam nih yakin katanya bakal juara Piala Asia AFF 2024. Memang kalau dilihat dari track record pertemuan Vietnam dan Indonesia di beberapa edisi, Indonesia ini selalu dikangkangi oleh Vietnam sih, betul sekali. Tapi who knows ya, tahun ini mungkin akan ada yang berbeda. Karena kemarin masih ada semangat dari Piala AFC, Indonesia kemarin berhasil masuk semifinal. Dan itu merupakan di luar dari target ya, melebihi target yang diberikan oleh PSSI sendiri. Betul sendiri. Dan kalau kita melihat, ini juga dilansir dari CNN Indonesia terkait dengan berita olahraga. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga sudah merasakan rivalitas antara Vietnam dan juga Indonesia. Karena menurutnya nih, skuad Garuda ini merupakan salah satu tim yang terkuat di ajang ke-15 tersebut. Tahun ini ya, yang tahun ini, kalau tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, seperti yang kita ketahui nih Rida, jadi Indonesia ini ketimbang menjadi juara, justru malah lebih banyak jadi runner up ya di Piala AFF ya. Salah satunya di tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 dan 2020. Betul. Nah, kalau kita melihat dalam jadwal yang memang sudah dirilis nih, Vietnam ini akan melawan Laos terlebih dahulu pada 24 November. Jadi laga melawan timnas Indonesia akan menjadi laga yang kedua nih bagi The Golden Star, dan jadwal Vietnam versus Indonesia ini akan bergulir pada 30 November 2024. Memang kalau lihat dari AFF sendiri ya, dibandingkan dengan Indonesia, Vietnam ini sudah pernah menjuarai AFF selama 2 kali ya, di 2008 dan 2018. Jadi wajar kalau mereka agak sedikit jumawa nih ya. Indonesia doang ya kan. Tapi dia nggak tahu kemarin kita lolos ke AFC dan masuk semifinal. Jadi kayak kalau misalnya kita melihat namanya pertandingan ya, akan ada prediksi yang kadang di luar ekspektasi seperti itu. Dan siapa tahu ya, benar banget kata Dery, Indonesia akan menang. Betul sekali. Kita doakan ya, semoga skuad timnas Garuda bisa menampilkan yang terbaik di AFF kali ini. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan untuk informasi yang berikutnya, Rida dan juga pemirsa, ini kita akan membahas, wah ini sebenarnya dunia politik nih kayaknya. Rame ya. Kayak kemarin tahu nggak sih, insight kita rame banget pas bahas desas-desus titip menteri tuh. Udah lihat belum insight-nya? Ya, udah. Jadi lumayan ya, kalau berbicara tentang politik nih Der ya, karena juga kita kan abis pilpres nih. Dan sebentar lagi kita mau pilkada. Kalau tahun-tahunnya pemilu, pasti lumayan panas, Der. Jadi akan banyak berita sekali yang digodok nih oleh media. Hot sekali. Dan mungkin nanti kita juga akan menghadirkan para calon-calon kepala daerah yang akan bertanding tahun ini. Kita tunggu ya, Bapak Ibu. Boleh di Pagi Seru di BHI atau di COD dan bukan. Kayaknya di COD biar agak sedikit komedi politik gitu kan. Betul banget. Nanti kita nantikan deh untuk datang ke studio Sultan TV. Nah, Der, gimana sih? Jadi berita yang lagi hype-nya ini tentang Bobi ya? Jadi Bobi Nasution ini pindah dari PDIP. Sebelumnya memang PDIP sudah lama keluar ya. Jadi setelah Pilpres, Bobi menyatakan mundur dari PDIP. Kemudian beberapa hari yang lalu, Bobi mengambil kartu anggota dari Partai Gerindra. Wah, nih kita kalau melihat gambarnya ya yang berada di layar, ini Wali Kota Medan Bobi Nasution ini menjumpai Ketua Harian DPD Gerindra, Sumfi Dasko Ahmad di Jakarta. Dan pertemuan tersebut ini akhirnya menjadi secara resmi ya, Bobi ini bergabung menjadi kader dari Gerindra. Wah, dan seperti yang kita ketahui nih Rida, Bobi ini sedang bersiap-siap untuk pemilihan gubernur Sumatera Utara. Jadi dari kota beliau akan naik ke provinsi. Dan
kita kan tahu ya kemarin PDIP dengan keluarga Jokowi kan memang agak sedikit renggang hingga akhirnya beberapa kader dari keluarga Jokowi, salah satunya Bobby, karena sebelumnya di PDIP ya. Ya, dan kita tahu juga adik iparnya Kaisang juga di PSI, partai yang berbeda. Ini juga makin membuat panas PDIP dengan keluarga Jokowi. Tapi ada yang unik nih. Apaan tuh? Pada saat penyelenggaraan World Water Forum, itu kan Ibu Puan dengan Pak Jokowi bertemu tuh, tapi fine-fine aja tuh ya. Kan depan layar mah fine-fine aja. Kita nggak tahu kalau di belakangnya. Nah itu dia, aduh ini bakal ke ini nggak ya? Nah, tapi itu obrolannya masih terlihat hangat ya antara Bu Puan dengan Pak Jokowi. Dan tentunya kalau misalnya kita melihat namanya juga dinamika politik dan juga pemirsa setia Sultan TV, kita nggak akan tahu bagaimana sih akan berjalan seperti apa. Mungkin yang tadinya menjadi ibaratnya satu tim ya, bisa keluar menjadi rivals, akhirnya menjadi berseberangan. Kita nggak akan pernah tahu. Karena itulah uniknya dunia politik. Ya, karena politik itu bersifat dinamis ya. Betul sekali. Tidak ada musuh abadi dan teman sejati. Oh, betul. Iya, kapan saja bisa berubah. Dan tentunya ini juga mencari keuntungan pribadi dong ya pastinya. Ya. Dan kalau menurut aku sendiri ya, Rida, kita selaku Gen Z nih sangat perlu mendalami dan mengetahui politik itu seperti apa. Oh jelas, karena kan kita nanti mungkin di tahun selanjutnya justru kita yang akan menduduki parlemen ataupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Cileles. Nanti ada Dery dan juga Rida ya. Iya betul. Mewakili. Kita akan mewakili aspirasi masyarakat pengrajin UKM. Wah, itu beda cerita ya. Doa loh itu. Amin, ini pagi-pagi lagi ya. Masya Allah, amin. Kalau jadi politik partai ada yang maukah menarik aku ya jadi tukang sapu di kantornya gitu, nggak apa-apa gitu ya, nanti kan dilihat gitu ya. Nanti naik lah ya jadi kader legislatif kayak naik gitu jadi ya. Koordinator tukang sapu, jangan langsung kader terlalu jauh ya. Kalau naiknya terlalu jauh nanti dikiranya ada orang dalam, padahal emang lagi musim orang dalam saya gitu kan. Yuk cari orang dalam. Yuk. Baiklah pemirsa dan juga Rida, ini berita tentang Bobi Nasution ini menutup perjumpaan Pagi Seru edisi hari ini nih. Wah, semoga informasi yang tadi kami ulas nih ini dapat memberikan insight baru terhadap pemirsa setia Sultan TV. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan Pagi Seru edisi hari ini. Jangan lupa saksikan terus Pagi Seru setiap Senin sampai Kamis jam 10 pagi live streaming di YouTube Sultan TV. Betul. Kemudian saya Rida dan saya Dery Odeng mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.